Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciko, apa kabar? Juga penonton, semoga selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran dan kemudahan atas segala urusan. Baik, bertemu lagi dengan kami, saya Sanyu dan juga Ciko, yang mana saya berperan untuk menjelaskan, memaparkan salah satu sifat-sifat buruk daripada Ciko, kemudian juga memberi motivasi dan juga semangat dan juga masukan untuknya agar menjadi alat koreksi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Konten-konten kami ini dibuat pure untuk kemajuan dan juga perkembangan daripada Ciku agar menjadi orang yang tidak lagi bersembunyi dan menduga-duga bahwa dia itu adalah orang yang pintar dan juga orang yang baik kualitasnya, tapi dalam persembunyian saja untuk bisa keluar dan membuktikan itu. Ya, tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, tidak bermaksud untuk memberi nasihat ataupun menyinggung siapapun. Pure ini kalau kita lakukan atau kami lakukan memang untuk perkembangan daripada Ciku. Itu yang bisa kami sampaikan untuk mengenalkan bagaimana atau apa sih inti dan isi daripada konten-konten kami dan video kami ini. Ini beneran project dan misi kami 30 video 30 hari untuk Ciku, selain agar bisa menjadi konsisten juga membuktikan siapa dia ternyata setelah membuat video dan diupload. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa ternyata memang Ciku tidak sebegitu berkualitas juga ya, seperti apa yang dia pikirkan sendiri, bahwa memang banyak sekali kekurangannya. Saat membuat video saja banyak sekali belibet, banyak sekali terlihat sekali bahwa dia memang kekurangan kosakata, perbendaharaan katanya juga sangat kurang. Untuk yang bingung siapa Sanyu, siapa Ciku, kenapa pakai aku deh, ini mungkin bisa kami jelaskan untuk next time atau lain waktu dalam bentuk konten yang lain bisa jadi. Oke, kita balik kepada konteks Ciku. Kita buat suasana ngobrol dan empat mata dan kamu bisa dengerin aku dengan fokus ya. Oke, Ciku, untuk akhirnya pada angka 22, sebuah apresiasi yang sangat besar buatmu, menunjukkan kamu bahwa baik dalam fokus dan konsentrasi untuk mengejar dan menyelesaikan misimu. Tapi jangan bangga dan juga terlena dulu karena ini belum selesai. Selesaikan dulu baru kamu bisa klaim bahwa dirimu itu orang yang konsisten. Oke, untuk selanjutnya Cikung, kita akan bahas dan kita akan juduli angka 22 ini nanti dengan judul suka memendam luka. Kamu harus bisa akui itu karena menurutku memang ini adalah siapa kamu. Kamu orang yang suka memendam luka itu. Nggak apa-apa kalau luka itu segera kamu atasi, segera kamu temukan solusinya untuk sembuh. Tapi yang jadi bahasan kita, jadi kebiasaan burukmu, dan kamu juga bisa akui sekali lagi bahwa itu memang dirimu. Kamu orang yang memendam luka dan kamu biarkan untuk bahkan dengan sengaja tidak mencari solusinya. Nah, ini buruk. Akhirnya ada dampak buruk yang kamu rasakan dan itu benar terjadi. Oke, kita ke definisinya dulu. Secara pengertiannya, apa itu suka memendam luka? Suka memendam luka adalah kebiasaan buruk yang mana suka menahan atau menyimpan perasaan sakit, kecewa, bahkan trauma yang tidak pernah benar-benar dia ungkapkan, tidak pernah benar-benar dia selesaikan. Nah, ini bukan pilihannya, bukan cuma dia diam yang dia lakukan, bukan hanya diam saja, tapi juga sebuah bentuk penyangkalan emosional yang mana dia lakukan itu karena merasa tidak ada, atau gini, dia diam karena pengen terlihat kuat di lingkungan sekelilingnya. Nah, ini adalah penolakan emosional ya. Dia memilih diam, menyimpan luka itu biar terlihat kuat, tidak dilihat lemah oleh orang sekitarnya. Dan menurutnya dengan diam dia tidak juga merepotkan orang lain. Itu juga salah satu penolakan emosional yang dia lakukan. Juga bahwa
yang paling buruk adalah lingkungan sekitarnya itu memang tidak ada yang peduli dengannya. Nah ini penolakan emosional yang dilakukan dalam diamnya itu seperti itu, dan itu buruk sekali karena mengganggu banyak sekali perkembanganmu ya, menghambat banyak sekali perkembanganmu atau perjuanganmu dalam mencapai perkembangan pribadi yang lebih baik. Oke, selanjutnya jangan ke bawah ya. Ini harus sering-sering nih. Jangan ke bawah, jangan ke atas, jangan. Coba fokus ke sana. Ya, Ciku ya. Oke. Selanjutnya, Ciku, ada dampak buruknya bisa kita runut. Dampak buruk pertama itu ledakan emosional, di mana kamu jikalau nanti suatu saat dihadapkan dalam situasi yang memantik, men-trigger, memicu emosimu dengan sangat besar, maka ini bisa diibaratkan ya bom waktu ya, dimana saat kamu memang tidak bisa menahannya itu akan meledak dan sangat besar sekali karena memang sudah kamu tumpuk banyak sekali luka. Kapan kamu beneran emosi, kapan kamu beneran marah, nah ini akan meledak sejadi-jadinya. Itu kamu juga selanjutnya dampak buruknya kamu juga akan terserang penyakit mental dan juga fisik. Contohnya bisa kayak stres kronis, insomnia, dan kecemasan berlebih. Bahkan aku temu juga tadi ada psikosomatik. Sepertinya kurang lebih seperti itu namanya. Ini tidak hanya menyerang fisik dan juga mental, tapi juga kejiwaan. Nah itu buruknya ke sana ya, bahkan sampai dengan mental. Lalu hubungan sosial juga jadi renggang karena orang yang suka memendam luka dan tidak segera dia obati, tidak segera dia selesaikan, cenderung untuk menjaga jarak dengan orang lain. Jadi contohnya pada saat interaksi dengan orang, ngobrol atau sebagai macamnya, ada kesan dia kayak menutup-nutupi diri, tidak terbuka atau ada kejujuran emosional dalam interaksi mereka. Nah itu menjadikan renggang, orang juga akan menjaga jarak juga, seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga ya jelas menghambat pertumbuhan atau perkembangan dirimu untuk menjadi lebih baik lagi. Pernah tak sampaikan bahwa kalau kamu menyimpan luka lalu ditambah dengan penghakiman diri sendiri, dari dirimu juga sendiri, itu akan menjadi sebuah penyesalan. Nah, penyesalan di ujung waktu ya, penyesalan yang menumpuk tadi dari luka tadi, bahan bakarnya itu menumpuk-numpuk, jadi juga penyesalan yang menumpuk-numpuk, maka akan jadi trauma. Trauma ini sudah menjadi penyakit yang amat sangat susah diobati, butuh waktu yang panjang dan juga butuh cara yang tidak sederhana untuk mengobatinya. Itu dampak-dampak buruknya. Harusnya ini sudah srek di hatimu dan kamu merasa iya, benar. Nah, juga harus jadikan kamu fokus untuk bisa membenahi agar menjadi orang yang cepat menemukan solusi-solusi ataupun cepat menyelesaikan bagaimana luka-lukamu itu sembuh. Gitu ya. Nah, itu perlu sekali untuk bisa kamu perhatikan. Kita ke solusinya, dampak positifnya tidak ada menyimpan luka. Apa positifnya? Positifnya ya kalau untuk yang punya pribadi introvert dan juga stoikisme tadi mungkin ada positifnya, tapi juga khusus untuk mereka sendiri karena itu lebih cocok kepada jalan hidup yang mereka jalani. Oke, solusinya pertama harus kamu sadari bahwa kamu memang orang yang suka memendam luka. Jadi pada saat kamu ada situasi bahwa kamu sedang dikritik oleh orang bahwa kamu nih kok orang yang suka mendem luka toh, jadinya kamu banyak sekali kan kekurangan atau kesehatan fisik dan mentalmu yang terganggu. Nah, kamu bisa dengan dewasa karena kamu sudah sadari bahwa kamu memang orang yang seperti itu, bisa dengan dewasa untuk merespon itu, setidaknya bisa menggali informasi dan juga inspirasi dari orang yang mengkritikmu. Karena secara hukum harusnya orang yang mengkritik lebih tahu dengan hal apa yang dia kritik dari orang lain, seperti itu. Lalu juga kamu harus bisa menyadari bahwa luka yang kamu pendam itu cepat
harus diselesaikan, cepat harus kamu obati, seperti itu. Juga ini mindset juga ya, sugesti juga bahwa kamu harus bisa mengubah daripada menghindari, lebih baik kamu putuskan untuk menghadapi itu tadi. Jadi daripada luka ini kamu hindari dan kamu diam saja, kamu juga ini hampir mirip dengan ini ya. Kita melebar sedikit, suka menghindari masalah, suka lari dari masalah. Nah ini hampir sama, dimana daripada kamu sugesti dirimu untuk menghindari, lebih baik kamu sugesti dirimu untuk menghadapi itu. Nah ini juga nggak kalah pentingnya, walaupun sebenarnya agak nggak cocok untuk orang-orang yang mengaku dirinya introvert dan juga stoikis. Usahakan punya tempat, punya orang yang kamu jadikan tempat untuk berbagi, untuk sharing, untuk bisa curhat. Ini penting, kenapa? Karena akhirnya manusia itu makhluk sosial, dia butuh sekali untuk berbagi. Nggak apa-apa kamu bagikan. Orang bisa, setiap orang pasti punya orang yang dia percaya. Kalau belum, mungkin ya belum ketemu aja ya. Nah, untuk kasusmu kamu bisa ke pasangan, ya, itu bisa sangat membantumu, bisa kamu lepaskan di sana, bisa kamu diskusikan bagaimana caranya menyelesaikan, karena kalau sudah pasangan juga kan akhirnya nanti posisinya juga bisa bertukar ya. Mungkin saat ini kamu yang sedang curhat, tapi di lain waktu kamu juga akan memposisikan dirimu sebagai orang yang sedang dicurhati. Nah ini penting sekali. Itu beberapa solusi yang harusnya bisa jadi option, harusnya bisa jadi alat-alatmu untuk bisa menyelesaikan luka-luka yang sudah kamu pendam, atau luka-luka yang akan kamu pendam, seperti itu. Oke, semoga itu juga bisa jadi kamu renungkan dampak buruk dan juga solusinya. Kita ke kutipan. Kutipan itu ada dari tadi ada dari Carl Jung. Ini benar nggak saya ininya ya, ngucapinnya ya. Carl, tulisannya CARL, Carl Jung. Carl Jung itu tokoh psikologi dan juga filsuf juga terkenal. Dia bilang bahwa apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu biasanya tubuh mengeluarkannya dengan gejala seperti itu. Nah itu bisa juga kamu pahami, kamu coba kamu ini renungkan ya, apa sebenarnya arti daripada nasihat ataupun statement daripada atau kutipan daripada Carl Jung tadi. Ada juga dari Jalaluddin Rumi, itu mengatakan bahwa luka yang tersembunyi itu tidak lebih menyakitkan daripada luka yang terlihat. Jadi sama-sama menyakitkannya luka-luka itu. Oke, itu mungkin untuk video yang ke-22 ini, angka 22, apresiasi sangat besar buatmu. Jiko, terus belajar, terus semangat, terus termotivasi untuk menjadi lebih baik, karena ternyata setelah 22 hari pun membuktikan sekali bahwa kamu banyak sekali kurangnya, banyak sekali batasanmu atau penuh dengan keterbatasan dirimu ini. Perbendaharaan kata, kosakata, dan mimik muka, kesiapan, latihan, dan segala macam harus jadi fokusmu untuk membenahi diri lagi. Oke, kalau memang ada fokusmu atau niatmu untuk fokus pada konten kreator, harusnya kamu juga sudah menemukan ide lagi untuk setelah 30 hari ini kamu mau bikin apa. Nah, itu saranku dan harus kamu lakukan. Kamu harus bisa menyambung, tidak lagi mematikan kontenmu di YouTube ini. Oke, itu mungkin bisa kamu renungkan. Jiko, selamat beraktivitas dan terus bikin ide-ide yang cemerlang, out of the box. Oke, gunamu menjadi manusia yang dilahirkan, atau begini, ada kutipan juga bahwa manusia dilahirkan pasti dengan satu alasan. Nah, alasanmu itu apa? Setidaknya
sebelum kamu temukan, kamu harus pegang bahwa kamu memang harus menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, terima kasih Ciku, terima kasih penonton. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bisa dinikmati entah apapun hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.